Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Mutu Adiyat Mahya dari mahasiswa program studi PGSD Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh media pembelajaran yang interaktif yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Di samping saya merupakan media pembelajaran yang saya beri nama Kotak Gerhana. Kenapa saya memilih nama tersebut? Karena media ini digunakan untuk menjelaskan materi terkait gerhana. Kenapa saya memilih materi ini? Karena materi mengenai gerhana kadang guru menjelaskan hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun gambar, sehingga siswa menjadi kurang paham atau kurang tahu betul bagaimana gerhana itu terjadi. Oleh karena itu dibutuhkanlah salah satu media pembelajaran yang dapat memberikan kesan nyata atau konkret kepada siswa sehingga menjadikan lebih bermakna dalam pikiran mereka. Untuk membuat media pembelajaran Kotak Gerhana, guru dapat mudah menirunya dan bahan-bahan yang dibutuhkan sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Untuk lebih tahu proses pembuatannya, simak video berikut ini. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama 3 jenis bola dengan ukuran berbeda, kedua kardus, ketiga bolpen bekas, keempat kertas origami dan EVS, kelima tang, keenam senter, ketujuh kawat, kedelapan alat tulis, kesembilan gunting, dan yang terakhir alat pelekat. Langkah selanjutnya, gabungkan bola yang paling besar dengan spidol bekas sehingga menjadi seperti ini, bentuk seperti ini. Langkah yang ketiga, potong kawat sekitar 80 cm, kemudian lilitkan pada bagian tengah bolpen tadi sehingga membentuk seperti ini, minimal 10 lilitan agar kawat kencang saat diarahkan ke samping, dan pada bagian ujung kawat bengkokkan ke atas seperti ini. Langkah selanjutnya, masukkan bola berukuran sedang pada kawat yang menghadap ke tadi, kemudian potong kawat sekitar 20 cm, lilitkan pada kawat yang bagian kiri sehingga membentuk seperti lilitan tersebut, kemudian tarik ke kanan. Setelah kurang lebih 10 cm, hadapkan ke atas dan masukkan bola berukuran kecil di dalamnya seperti pada gambar tersebut. Bentuk kardus menjadi seperti ini guna untuk meletakkan bolpennya nanti. Langkah selanjutnya, bentuk kardus menjadi seperti ini, dimana di bagian samping kanan digunting menjadi seperti ini agar bisa membuka dan menutup, dan di bagian tengahnya diberi lubang untuk jalur cahaya masuk nanti. Langkah terakhir adalah susunlah semua bagian tadi menjadi satu bagian seperti ini, dan kemudian jika ingin menambah hiasan atau warna pada bola bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selamat mencoba. Nah, bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media Kotak Gerhana dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan materi gerhana, baik itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Seperti yang terlihat di dalam media, di sini terdapat 3 bola. Yang pertama yaitu bola yang paling besar dan berwarna kuning sebagai matahari, dan yang kedua bola berwarna putih dan paling kecil sebagai bulan, dan bola yang berukuran sedang berwarna hijau biru yaitu bumi. Di sini saya akan pertama membahas konsep gerhana matahari. Seperti yang kita tahu, yaitu gerhana matahari ketika posisi matahari, bulan, dan bumi pada posisi sejajar, yaitu dengan posisi seperti ini. Nah, sudah dilihat di situ bahwa posisi matahari, bulan, dan
bumi berada dalam posisi sejajar atau dalam satu garis lurus, sehingga inilah yang disebut dengan gerhana matahari. Untuk yang selanjutnya yaitu gerhana bulan, yaitu posisi matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Berarti di sini bulan berada di paling akhir. Nah, di sini sudah terlihat bahwa matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga terjadilah gerhana bulan. Dari penjelasan tadi bisa dilihat bahwa perbedaan dari gerhana matahari dan gerhana bulan bisa kita lihat melalui posisi bulan. Untuk gerhana matahari sendiri, posisi bulan berada di tengah atau di antara dari matahari dan bumi seperti ini, sedangkan untuk gerhana bulan, posisi bulan berada pada paling akhir seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam gerhana. Bisa dilihat di situ bahwa ini ibaratkan adalah sebuah cahaya dari matahari yang menembus bulan, dan di bagian bumi terdapat lingkaran yang berwarna hitam. Nah, itulah yang disebut dengan gerhana matahari. Selanjutnya untuk gerhana bulan sendiri, di mana sinar matahari sampai ke bumi dan di bagian belakang bumi bulan tidak mendapatkan sinar matahari, yaitu sehingga inilah yang disebut dengan gerhana bulan. Di sini lihat di bagian belakang terdapat bagian yang berwarna hitam pekat dan juga hitam sama-sama, di mana bagian hitam yang pekat itu adalah disebut dengan bagian umbra, sedangkan bagian hitam yang berwarna agak samar itu disebut bagian penumbra. Di sini kita bisa melihat bahwa jika bulan berada tepat di garis lurus, maka dia mengalami sebuah gerhana bulan total, sedangkan jika posisi bulan berada pada setengah bagian umbra dan setengah bagian penumbra, maka ini disebut dengan gerhana bulan penumbra. Dan jika posisi bulan sebagian mendapatkan cahaya dan sebagian tidak mendapatkan cahaya, maka ini yang disebut dengan gerhana bulan sebagian. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Sudah paham kan terkait bagaimana proses terjadinya gerhana matahari dan juga gerhana bulan? Jika sudah, maka saya di sini izin untuk pamit undur diri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Sampai jumpa.